gue mau nanya di sama lu nih. Tapi kayaknya agak aneh sih. Jangan ketawain dulu ya. Ya elah, santai aja lagi. Ya kagak lah. Tergantung sih. Lo mah kan kadang suka lagi gitu bacanya. Ya udah Gece, mau nanya apa? Iya nih, kan katanya vodka tuh haram ya buat diminum. Emang di Al-Quran ada ayat yang bacaan gini. Ya ayyuhalladzina amanu hurrimu alaikum an tashrabu vodka. Gitu. Emang ada Al? Tumba ya lo nanya kayak gini. Oke, pertama, asli keren banget sih lu pertanyaannya. Sumpah ngelirik. Serius itu malah gue nanya. Dia sih jawab. Iya, sabar Edda. Jadi gini emang kalau secaranya nih ya, emang gak ada tulisan kayak gitu dalam Al-Quran. Tapi sebenarnya itu ada, cuma nggak secara langsung aja. Nah, itulah kerennya Islam. Oke, masuk nih Kalau anak boarding tuh biasanya mereka belajar nama pelajarannya usul fiqh yang ngebahas tentang asal mula penetapan hukum dalam Islam. Oke. Tapi wah berat nih mah kalau udah bahasan itu. Apa tadi? Usul fikih ya? Yap, bener banget Tapi lu tenang aja, ini gak seberat yang lu bayangin kok. Karena biasanya nih ya, orang bakal mau tahu dan pahamin tentang sesuatu yang dia udah tahu urgensi dan manfaat jelasnya buat di real life dia. Bener gak? Yoi bro, setuju banget sih gua. Nah, apalagi tadi lu bingung kan sama jawaban gua tentang pertanyaan lu tadi. Iya sih. Jadi gini dalam Islam itu sumber hukum yang bisa kita jadiin pegangan buat tahu apa dan bagaimana hukum suatu perkara tuh ada 4. Yang pertama, ya itu tadi Al-Quran. Kedua itu ada sunnah atau hadis. Terus juga ada ijma, sama yang terakhir itu kias. Terus yang jadi pertanyaannya, itu kenapa Al-Quran gak jadi satu-satunya sumber hukum Islam? Itu dia, karena Al-Quran yang udah sempurna, sedangkan pemahaman manusia yang gak sempurna. Jadi, kita sebagai manusia itu butuh penjelasan buat menjabarkan sesuatu yang belum kita pahamin dari Al-Quran. Dan buat menjelaskan itu, ya dari itu tadi, 3 sumber hukum setelah Al-Quran, yaitu ada hadis, ijma, sama kias. Oh alah, itu ya Al. Kalau boleh gue nyimpulin nih, intinya dari perkara hukum vodka yang tadi gue tanyain itu, hukumnya ada di Al-Quran. Tapi tersirat gitu ya. Nah kalau buat interpretasinya itu, ada di hadis, atau ijma, atau juga kias. Benar nggak Al? Asli, keren banget emang teman gue satu ini. Sans, udah biasa kok gue mah dibilang keren. Nyesel gue bilang lu keren. Oke, lanjut Al. Balik ke vodka tadi nih ya. Nah, berarti dari ketiga sumber hukum Islam setelah Al-Quran itu tadi, mana yang bisa kita pakai buat tahu tentang hukum vodka itu? Oke, buat kita tahu hukum vodka itu, kita bisa pakai sumber hukum Islam yang keempat, yaitu kias. Emang kenapa tuh? Kok yang dipakai kias, bukan hadis ataupun ijma? Nah, itu dia. Sebenarnya dalam pengambilan keputusan hukum juga harus berurutan. Karena dari urutan keempatnya itu juga udah berurutan seberapa kuatnya sumber hukum itu. Jadi kalau misalkan suatu perkara itu hukumnya nggak ada atau terlalu global yang butuh penjelasan dari Al-Quran, kita harus lihat dulu di hadis. Dan kalau nggak ada juga, ya berarti di ijma. Dan terakhir kalau nggak ada juga, ya berarti di kias. Oke, berarti vodka tadi nggak ada di hadis sama ijma juga ya Al? Yap, bener banget itu nggak ada di hadis sama ijma. Nah, itu tahu nggak kenapa? Tahu dah, kenapa tuh? Oke, karena setiap perkara yang nggak ada di zaman Rasulullah, juga di zaman sahabat, tabi dan tabi'in, itu berarti kita bisa ambil hukumnya di kias sebagai sumber hukum Islam yang terakhir. Dan karena vodka itu juga ada di zaman-zaman itu, makanya buat kita tahu hukum itu dengan kias atau dikiaskan. Wih, keren banget Al. BTW, dikiaskan itu maksudnya gimana Al? Kan kias itu artinya analogi. Jadi, untuk kita tahu hukum sesuatu itu dengan menganalogikan sesuatu yang udah ada hukumnya. Tapi itu pun ada ketentuannya, harus ada kesamaan dalam ilat sesuatu itu. Ilat itu maksudnya sebab, manfaat, sama bahayanya. Oke, berarti vodka itu tadi ada kesamaan ilatnya sama perkara apa tuh yang udah ada nas atau dari hukumnya dan Al-Quran? Nah, kalau vodka itu tadi ada kesamaan ilatnya sama khamar.
Ilatnya di sini itu mudarat vodka yang sama-sama memabukkan dengan khamar. Khamar itu hukumnya haram sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min 'amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Al-ayat sadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Dan for information ya, sebenarnya analogi hukum vodka sama khamar di sini juga itu ada lagi kayak minuman keras yang lain atau apapun deh yang mengandung mudarat yang sama, yaitu minuman tadi kayak misalnya ganja, whisky itu juga termasuk. Dan intinya semua itu haram dengan berlandaskan sama kisah dari sama Quran surat Al-Maidah ayat 90 tadi. Gitu El. Gila, keren banget. Sekarang gue paham banget sih. Oke, makasih ya Al atas panjang lebar penjelasannya. Poinnya nih El, urgensi buat kita sebagai generasi muslim milenial itu satu sih. Lo tahu kan peradaban, perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju ini pasti nggak sedikit hal-hal baru yang nggak bisa kita temuin secara langsung hukumnya di dalam Al-Quran ataupun hadis dan juga ijma. Makanya kita sebagai pemuda muslim milenial harus tahu banget sih at least hal yang mendasarnya aja deh tentang 4 sumber hukum Islam ini biar kita nggak keluar jalur di zaman modern ini. Harus banget sih generasi sekarang tahu tentang masalah ini. Yap, bener banget El. Makanya pelan-pelan aja kita pahami tentang ini. Anyways, gue pengen deh tahu lebih dalam lagi tentang itu Al. Oh, bisa banget. Coba lu search aja di YouTube. Banyak tuh ustadz-ustadz yang jelasin materi tentang itu. Oke, wait. Nah, ini ada nih Al, di channel Ustadz Milenial. Wah, kayaknya cocok banget dah tuh buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Wah, apa kabar nih teman-teman? Sehat-sehat ya buat kita semua. Semoga kita semua tetap dan selalu istiqomah di jalan Allah. Amin. Ngomong-ngomong tentang istiqomah di jalan Allah nih, kita harus hati-hati loh teman-teman. Karena seiring perkembangan zaman, pasti di lingkungan kita banyak pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Nah, maka dari itu, kita sebagai pemuda muslim milenial harus jadi pemuda muslim milenial yang kritis, analitis, dan selektif dalam bergaul. Karena tanpa kita sadari, banyak hal-hal negatif yang dekat banget sama kita. Akankah menjadikan itu hal yang dimusuh supaya tetap istiqomah atau luluh karena iman yang melemah? Oke, di sini poin mendasarnya, supaya kita tetap istiqomah, kita harus paham yang namanya sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, kedua sunnah atau hadis, ketiga ijma, dan yang keempat qiyas. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama, karena itu adalah kalamullah atau perkataan Allah. Yang kitabnya itu sebagai pedoman hidup, kitab umat Islam, kitab yang paling terjamin dan sempurna. Yang kedua, sunnah atau al-hadis, karena itu adalah semua perkataan, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah SAW. Hadis dijadikan sebagai penjelas dan penguat hukum suatu perkara yang nggak ada atau kurang jelas dalam Al-Quran. Dan ada dalil Al-Quran yang menjelaskan bahwa kita harus mengikuti dan menaati Rasul kita, dan itu salah satunya ada di Quran Surat An-Nisa ayat 80. Yang artinya, barang siapa menaati Rasul Muhammad SAW, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad SAW untuk menjadi pemelihara mereka. Dalam fungsinya, hadis terhadap Al-Quran pun diklasifikasikan ke dalam 2 macam. Yang pertama, bayan takrir, yang artinya mempertegas perkara yang ada di dalam Al-Quran. Untuk contoh yang paling mudahnya atau yang paling familiarnya, itu perintah Allah tentang puasa wajib di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan maka hendaklah saum. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185.
Juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW, saumlah kalian karena melihat tanda awal bulan Ramadan, dan berbukalah kalian karena melihat tanda awal bulan Syawal. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, bayan tafsir, yang artinya memperjelas perkara yang ada di dalam Al-Quran. Dalam bayan tafsir ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu tafsir al-mujmal, tafsir al-mushtarok, dan tafsir al-am. Sebagai contoh yang paling familiar bangetnya, itu perintah Allah tentang bagaimana cara mendirikan sholat. Tidak kurang 67 ayat Al-Quran yang langsung memerintah sholat, tapi tidak dirinci bagaimana operasionalnya. Berapa rakaat yang harus dilakukan, serta apa yang harus dibaca pada setiap gerakan. Salah satunya di Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku. Juga Rasulullah SAW dengan sunnahnya memperagakan sholat secara rinci, hingga beliau bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ketiga, ijma, yang merupakan kesepakatan ulama dalam menetapkan suatu hukum yang berdasarkan dan berlandaskan pada sumber hukum Islam yang pertama dan kedua, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dengan tujuan adanya ijma ini adalah untuk menetapkan hukum dari suatu perkara yang tidak ada di Al-Quran dan Hadis tadi. Adanya suatu perkara yang tidak ada hukumnya di Al-Quran dan Hadis itu karena perkara itu baru ada di zaman ulama yang dimana peradaban dunia semakin berkembang. Ijma bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam, juga berlandaskan pada dalil hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis ini dikatakan oleh Rasulullah ketika beliau mengutus Mu'az bin Jabal ke negeri Yaman, yang artinya dalam hadis ini, bagaimana kamu memutuskan perkara jika diajukan perkara kepadamu dalam urusan hukum? Mu'az menjawab, saya akan putuskan dengan kitab Allah, jawab Mu'az dengan lugas. Lalu Nabi bertanya kembali, bagaimana jika tidak engkau temukan dalam kitab Allah? Saya akan putuskan dengan sunnah Rasulullah, jawab Mu'az. Rasulullah bertanya kembali, jika tidak engkau dapatkan dalam sunnah Rasulullah dan tidak pula dalam kitab Allah? Mu'az pun menjawab, saya akan berijtihad dengan pemikiran saya dan saya tidak akan berlebih-lebihan. Maka Rasulullah SAW menepuk dadanya seraya bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menyamakan utusan dari utusan Allah sesuai dengan yang diridhoi Rasulullah. Hadis riwayat Abu Dawud. Sebagai contoh yang paling gampang bangetnya nih, itu tentang status hukum dari vaksinasi dan imunisasi. Pada masa Nabi Muhammad, perkembangan ilmu kedokteran tidak semaju sekarang, sehingga belum ada vaksinasi dan imunisasi. Hukum atas vaksinasi dan imunisasi pun belum ada, lalu para ulama berkumpul untuk membahas status hukum vaksinasi dan imunisasi. Dan para ulama melihat bahwa vaksinasi dan imunisasi memiliki banyak manfaat secara medis, dan dapat dianggap sebagai ikhtiar untuk kesehatan. Dengan Fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi, Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa vaksinasi dan imunisasi diperbolehkan. Keempat, ada kias yang artinya analogi. Maksudnya, menetapkan hukum suatu perkara yang belum ada hukumnya dengan menganalogikan suatu perkara yang sudah ada nas atau dalil hukumnya dari Al-Quran atau hadis. Dengan syarat tertentu, salah satunya harus ada kesamaan ilat atau kalau yang kita tahu istilahnya itu sebab, manfaat, dan mudaratnya antara kedua perkara itu. Dan dalil yang memperbolehkan kias untuk dijadikan sebagai sumber hukum Islam juga sama seperti dalil di ijma. Sebagai contoh yang paling gampang banget nih, tentang status hukum dari narkotika seperti opium, heroin, sabu-sabu, dan sebagainya. Pada masa Nabi Muhammad, narkotika tidak ada, sehingga hukum tentang narkotika juga tidak ada. Namun, ada hukum atau ketentuan tentang khamar, atau biasa yang kita tahu, minuman yang memabukkan. Secara ilmu kedokteran, dampak narkotika terhadap tubuh adalah sama dengan dampak khamar, yaitu menyebabkan penggunanya mengalami kecanduan dan ketergantungan sehingga tidak bisa hidup tanpa narkotika. Narkotika juga merusak tubuh sama seperti khamar, sementara hukum khamar sudah ada dan khamar dinyatakan haram. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasi dengan tanah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Karena itu, ulama berpendapat, dengan kias dapat disimpulkan bahwa narkotika hukumnya haram sama dengan khamar. Nah, itu tadi nih teman-teman, 4 sumber hukum Islam beserta masing-masing contoh penggunaan penetapan hukumnya. Dengan kita paham dasar pengetahuan tentang hukum Islam ini, akan membantu kita bagaimana caranya untuk tahu hukum suatu perkara yang modern dan baru ada di zaman kita saat ini. Nah, dengan memahami itu, insya Allah kita tetap istiqomah dan anti keluar jalur jalan Allah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana El? Udah makin paham kan sekarang tentang sumber hukum Islam? Alhamdulillah udah Al. Emang segitu pentingnya ya buat kita sebagai pemuda muslim milenial biar nggak melenceng dari jalan Allah. Woi, gak nyangka gue sama diri gue sendiri mau kayak gitu. Bukan kaleng-kaleng, boy.